Kaidah nomor 64. Setelah sebelumnya di kaidah nomor 63 kita membicarakan target daripada mujahadah fit taqwa. Nah, dilanjutkan di kaidah nomor 64 ini yaitu dengan setahap yang lebih tinggi, yaitu mujahadah istiqomah, yang dalam konteks tadi penyempurnaan daripada mujahadah takwa, bukan dalam konteks dia sebagai evaluasi. Mana kita akan baca hal tersebut di kaidah nomor 64 ini. Oke, langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min kamalit taqwa wujudul istiqomah. Dari kesempurnaan takwa adalah adanya istiqomah atau adanya keistiqomahan. Apa sih keistiqomahan itu? Wahiyya hamlun nafsi ala akhlaqil qur'ani was sunnah, adalah membawa diri mengikuti akhlaknya Quran dan sunnah. Maksudnya akhlak yang diperintahkan oleh Quran dan sunnah. Kaqauli, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah pemaaf, ya, kita mudah memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan memerintahkan kebajikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah atau tinggalkanlah orang-orang yang tidak tahu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba yang maha penyayang adalah mereka yang dia itu berjalan di muka bumi ini dengan keadaan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Wa qali, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Balaslah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Al-ayah, baca olehmu ayat ila ghairi jalika, dan selain semua itu. Nah, di sini disebutkan beberapa ayat yang ayat ini secara ijmal justru menggambarkan akhlak-akhlak yang luhur yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Al-Quran, yang dicontohkan dalam kehidupan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah jelmaan hidup daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya baca Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara Al-Quran ini diamalkan, maka baca biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para tabi'in juga sebagai penyempurna pemahaman kita untuk melihat bagaimana makna Al-Quran dihidupkan di dalam dunia nyata. Dan kira-kira membawa kita mengikuti akhlak Quran dan Sunnah ini bisa nggak sih otodidak? Ya bisa-bisa saja, tapi tidak sempurna. Bagaimana agar kita sempurna? Musannif melanjutkan, wala yatimu amruha illa bisaykhin nasihin au akhin solihin yadulul abda ala laiki bihi fi islahi halihi. Dan tidak sempurna perkara istiqomah ini terkecuali bisaykhin nasihin, dengan adanya seorang guru nasihin yang mengharapkan kebaikan untuk muridnya. Au akhin solihin, atau saudara, teman solihin yang soleh, ya dulu yang menunjukkan al-abda pada seorang hamba ala laik, kepada yang tepat, bukan kepada yang menurut si guru atau si temannya itu cocok gitu, suka, tetapi tepat untuk temannya tadi atau muridnya. Fi islahi hali, di dalam memperbaiki dirinya. Kenapa demikian? Idruba saksin dorohu mantafa'a bihi goiruhu. Karena terkadang banyak sekali orang yang dia itu bahaya untuk dirinya apa yang bermanfaat selain dirinya. Karena guru yang tidak nasih atau akhi atau saudara atau teman yang tidak baik, bisa jadi dia itu tidak bagus dalam mendiagnosanya, sehingga dia memberikan sesuatu yang tidak cocok untuk kawannya tadi atau muridnya, meskipun itu cocok untuk orang lain. Nah, mana sih dasar argumentasi bahwasannya membutuhkan pembimbing, baik guru ataupun teman, di
Di sini musannif mengatakan wa yadullu ala dzalika ikhtilafu ahwali sahabat fi a'malihim, menunjukkan kepada semua itu perbedaan kondisinya para sahabat fi a'malihim, di dalam perbuatan mereka. Wa wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum wa muamalatihi ma'ahum, dan menunjukkan juga kepada hal tersebut wasiat-wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka para sahabat dan interaksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ahum beserta mereka. Mana contoh-contohnya? Nah, kedepannya ada beberapa contoh yang disebutkan oleh musannif. Panaha Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu an syarbi saum wa aqarra alaihi Hamzata bin Amrin al-Aslami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Abdullah bin Umar an syarbi saum, untuk puasa berkelanjutan, ya terus menerus setiap hari. Wa aqarra alaihi, dan Nabi mendiamkan atau mentakrir pada puasa terus menerus kepada Hamzah Ibnu Amrin al-Aslami. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi tentu saja Nabi Muhammad SAW mengetahui pribadi masing-masing, mendiagnosa dengan tepat dan memberikan amalan yang tepat. Wa qala ibni Umar ni'mar rajul law kana yaqumu minal lail. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang Ibnu Umar, ni'mar rajulu law kana yaqumu minal lail, sebaik-baiknya lelaki adalah yang dia itu menghidupkan malam. Ya, artinya di sini ada anjuran lah untuk Ibnu Umar untuk mendirikan malam dengan tahajud. Wa ausa Abu Hurairah bi alla yanama illa ala watrin, dan mewasiatkan Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Hurairah agar tidak tidur terkecuali setelah witir. Jadi witir dulu baru tidur. Berikutnya, wa amara Abu Bakrin bi raf'i sautihi fi sholatihi wa umara bi ikhfad. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengeraskan suaranya di dalam sholat, maksudnya sholat malam, dan kepada Umar agar dipelankan. Wa tafaqada Aliyan wa Fatimah li sholatihima minal lail, dan Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada Ali dan Fatimah untuk sholat keduanya minal lail, di tengah malam. Maksudnya Nabi di sini membangunkan, mengingatkan tentang sholat malam keduanya. Wa Aisyatu ta'taridu baina yadai i'tiradal jinajah falam yukidha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu berbaring di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW dengan berbaring seperti jenazah, maksudnya tidur terpulas. Dan di sini Nabi tidak membangunkannya, sebagaimana masyhurkan di hadisnya Nabi sholat malam di mana Siti Aisyah tertidur. Nah, ketika menjelang mau subuh baru Nabi bangunkan agar supaya Aisyah bisa sholat witir. Nah, kenapa demikian? Ya karena baginda Nabi Muhammad SAW mengenal siapa Siti Aisyah dan memberikan amalan yang tepat untuk beliau. Wa a'lama Mu'adzan bi anna man qala la ilaha illallah wajabat lahul jannah wa amarahu bi ikhfa'i dzalika an kullin nas. Terus Nabi Muhammad SAW juga memberitahukan kepada Mu'adz bahwasanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka wajib buat dia al-jannatu, sorga. Nah, karena ini amalan yang sangat ringan terus mewajibkan sorga, akhirnya kan Mu'adz itu pengen memberitahukan kepada orang lain. Maka Nabi di sini melarangnya karena nanti orang akan bergantung kepada perkataan tersebut tanpa ada pengamalan. Jadi cabang-cabang iman yang lainnya ya tidak teramalkan lah, dikhawatirkan seperti itu. Maka wa amarahu bi ikhfa'i dzalika an kullin nas, dan Nabi memerintahkan kepada Mu'adz untuk menyembunyikan hal tersebut dari semua orang. Wa khassa Hudzaifah bisirri, dan Nabi Muhammad SAW menspesialkan kepada Hudzaifah bisirri dengan hal-hal yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu Hudzaifah di antara sahabat yang mengetahui banyak persoalan tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, seperti tentang siapa saja yang munafik dan yang lainnya.
Wa asarra li ba'di sahabat adkaron, dan Nabi Muhammad SAW juga merahasiakan kepada sebagian sahabat zikir-zikir yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, hal ini tadi ya konsepnya sama, karena baginda Nabi Muhammad SAW mengetahui para sahabatnya, sehingga beliau memberikan sesuatu yang tepat sesuai dengan diagnosa beliau. Nah, di samping Nabi Muhammad merahasiakan untuk sebagian sahabatnya zikir-zikir, ma'at targibihi fil khairi umuman, beserta menganjurkannya Nabi Muhammad SAW fil khairi, di dalam kebajikan umuman, secara umum. Nah, ini semua apa sih? Wahajihi kuluha tarbiyatun minhu sallallahu alaihi wasallam fi maqamil istiqomah. Dan ini semua merupakan contoh pendidikan atau tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW di dalam posisi atau kedudukan istiqomah, yaitu amalan-amalan khusus yang diberikan kepada orang yang khusus. Itu adalah bentuk upaya membawakan seseorang tersebut kepada akhlak Quran dan Sunnah sesuai dengan diagnosa baginda Nabi Muhammad SAW terhadap masing-masing. Amalan-amalan yang istiqomah tersebut akan menjadikan sarana yang justru menghasilkan yang lainnya apabila dijalankan secara kontinu, secara berkesinambungan. Wallahu a'lam bishawab.